ikhlas, dan sabar menerima kenyataan hidup yang penuh tantangan dan pembelajaran. Untuk dapat memahami video ini, luangkan waktu yang cukup, bersikap tenang, dan nikmatilah suasana saat ini. Fokuslah menemukan nilai-nilai positif di dalam video ini, agar kita dapat bersikap dan berperilaku lebih baik lagi untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah, kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Terlepas dari hal apapun di luar diri kita, jika kita tetap bisa mengendalikan yang ada di dalam diri, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak apa-apa di luar diri kita keruh dan berantakan, semrawut, dan tidak karuan. Asalkan di dalam diri kita tetap rapi, tetap tenang, ridho terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar, dan ridho atas apa yang kita rasakan. Kita dapat memperbaikinya sedikit demi sedikit, lama dan semakin lama. Orang di sekitar Anda pun akan tertarik, dan mereka satu persatu secara perlahan akan turut mengikuti perbaikan yang Anda lakukan secara konsisten. Jangan inginkan perubahan dari diri orang lain, karena yang dapat merubah mereka adalah diri mereka sendiri. Orang cenderung punya keinginan berubah karena mereka melihat secara nyata contoh yang baik dan tidak ada unsur apapun di belakang kebaikan itu. Coba ingat kembali, apakah dirimu mau menerima puing pikiran, hati gelisah, dan hidup tidak nyaman yang nantinya jadi asam lambung, panas dalam, susah BAB, gampang sakit kepala, dan masuk angin? Setidaknya, kita dapat meminimalisir kehadiran hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dan tidak enak datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yes, jawaban Anda tepat sekali. Buat apa Anda mengurusi hal-hal yang akhirnya dapat merusak kondisi mental dan fisik Anda, serta menurunkan kualitas energi positif Anda, yang seharusnya kita menjaga dan merawat diri kita, supaya dapat berperforma baik, untuk terus membuat hal baik dalam kehidupan kita sendiri. Orang lain gak akan tahu kondisi batin dan pikiran Anda yang sesungguhnya. Yang tahu hanyalah diri Anda dan Tuhan Anda sendiri. Karena itu, hanya Andalah yang bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri, bukan orang lain atau siapapun. Anda dilahirkan dalam keadaan suci, dan Anda kembali juga harus dalam keadaan suci. Perjalanan hidup Anda pasti menorehkan banyak kisah dan pengalaman suci. Di saat kembali adalah momen di mana Anda sudah terbebas dan sudah tuntas dengan diri Anda sendiri. Sudah tidak ada beban hidup, dan Anda menjadi orang yang penuh dengan berkesadaran, serta berada di posisi tercerahkan level tertinggi. Dan coba berikan jawaban atas pertanyaan ini oleh diri Anda sendiri. Apakah mungkin Anda bisa menyelesaikan persoalan dengan diri Anda dan membebaskan beban hidup saat ini dan yang telah berlalu bisa dicapai sesaat sebelum nyawa Anda dipisahkan dari raga Anda? Jangan menunggu nanti, lakukan saja mulai dari saat ini. Seringnya, kita tidak dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu yang singkat. Maka dari itu, daripada terlambat, mending kita bergerak lebih dulu. Setujukah dengan saya? Baiklah, saya ada kisah inspiratif yang semoga Anda dapat mencernanya dan mendapatkan pengetahuan positif yang akan jadi bahan untuk Anda beraksi, membuat kehidupan Anda jauh lebih baik lagi. Tingkatkan fokus Anda, rileks dan tenanglah. Siapkan kopinya atau segelas teh hangatnya, dan mari kita mulai. Kisah ini dimulai pada suasana sore yang panas dan penuh dahaga. Kebayang ya, situasi saat ini bulan Oktober tahun 2023. Cuaca ekstrim yang cukup membuat badan kita kepanasan. Terlebih lagi, jika kita tidak punya kesadaran kontrol diri. Cuaca seperti ini seringkali membuat jiwa kita ikut-ikutan panas. Lanjut ke kisah. Pemeran kita, namanya Alex. Di suasana sore itu, Alex dalam keadaan terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Seakan-akan, kemacetan itu tidak berujung. Mobil-mobil di sekelilingnya tampak seperti boneka mainan yang bergerak sangat lambat. Waktunya terbuang sia-sia. Dan si frustasi mulai merayap ke dalam dirinya.
Namun, karena ia sudah mulai membiasakan diri untuk sadar, ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dengan bijak. Alex teringat dengan prinsip Stoik yang selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar diri kita. Tapi, kita dapat mengendalikan diri ini dengan cara bagaimana kita meresponnya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai berlatih kesabaran dan ikhlas. Mulai menyadari dan ridho atas apa yang dia dapatkan di saat itu. Ia tahu bahwa marah dan frustasi tidak akan membantu situasinya jadi lebih baik, dan justru akan membuatnya merasa lebih buruk. Sambil menatap lalu lintas yang macet, Alex mulai merenung sejenak. Ia berbicara dengan dirinya sendiri. Ini adalah ujian kesabaran. Ini adalah kesempatan untuk melatih diriku agar lebih sabar dan ikhlas. Semua ini tak bisa kurubah. Jadi yang bisa kurubah adalah cara aku merespon dan menanggapinya. Saat ia merenung, terlihatlah seorang pengemudi di mobil sebelahnya. Dia nampaknya marah dan frustasi. Alex memutuskan untuk berbicara dengan orang itu. Maaf, saya juga merasa frustasi dengan kemacetan ini, tapi tindakan marah tidak akan membantu kita keluar dari situasi ini, ujarnya. Dengan sikap yang sopan dan ramah. Akhirnya, pengemudi di sebelahnya itu mengangguk dan setuju. Mereka berdua mulai berbicara tentang hikmah yang bisa diambil dari situasi ini. Mereka mencatat bahwa ketika kita terjebak dalam kemacetan, kita memiliki waktu untuk merenung, merelaksasi pikiran, atau mendengarkan musik favorit. Mereka mulai mensyukuri momen-momen kecilnya yang biasanya terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika kemacetan mulai bergerak, Alex merasa lebih ringan dan bijak. Ia telah belajar bahwa dengan latihan yang cukup, seseorang bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya. Ia juga tahu bahwa spontanitas dalam merespon situasi hidup adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan lebih damai. Spontanitas menghadapi persoalan dengan bijak dan menyenangkan, bukan spontanitas emosi dan marah-marah. Karena emosi dan marah-marah, selain membuat diri sendiri tidak nyaman, akan membuat orang lain di sekitarnya juga tidak nyaman, yang jadinya seperti air keruh ditumpahi kopi hitam. Sudahlah keruh, malah tambah pekat. Akhirnya, air jernih tak dapat ditemukan. Kebaikan tidak akan terlihat, yang ada hanyalah api membara. Kerusakan satu akan merembet ke kerusakan lainnya. Sambil mengejar matahari terbenam, Alex mengingat kata bijak Stoik yang mengatakan, kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layar. Alex mengatur layar kehidupannya dengan lebih bijak. Siap untuk menghadapi setiap kemacetan dalam bentuk apapun yang muncul dalam hidupnya dengan kesabaran, ikhlas, dan rasa syukur. Demikianlah kisahnya. Setelah ini, Anda bisa mendiskusikannya dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Supaya apa? Dengan berbagi pengalaman dan pemikiran dengan orang lain. Ternyata dapat memperkuat pemahaman kita terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam video ini. Cobalah saat ini, tanyalah diri Anda sendiri. Ajukan pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan kesabaran, ikhlas, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari saya? Mungkin jawabannya bermacam-macam. Ada beberapa pendapat yang menjawab di dalam diri Anda. Perhatikanlah jawaban mereka. Lalu, Anda buatlah keputusan tanpa memilih kepada salah satu pihak dalam diri Anda. Bisakah Anda melakukannya? Jika belum, maka berlatihlah. Kunci utamanya adalah tujuan hidup Anda yang sesungguhnya. Bukan tujuan semu yang tertuju kepada bentuk dan rupa. Tujuan sesungguhnya dirimu adalah dirinya. Maka dari itu, terimalah setiap ujian atau cobaan dalam perjalanan hidup ini dengan hati yang lapang, tanpa berharap dan tanpa memikirkannya. Yang terpenting adalah lakukan saja tugasmu dengan baik dan selalu berusaha dengan cara yang lebih baik. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Sentuhan hati nurani.